Gue sekarang ada di satu phase yang gue sebenarnya lagi mager, nggak mau apapun, nggak mau ngelakuin apa aktivitas yang gue nggak suka. Ya pokoknya gue nggak mau lah, karena gimana ya, gue nggak suka ngelakuin aktivitas itu. Dulunya sih suka, dulunya sih ngerasa ini pasti seru nggak sih, tapi berlalunya waktu itu gue ngerasa kayak gue nggak mau ngelakuin ini itu, kayak nggak tau ah. Dan apa yang gue mau sekarang adalah ngelakuin hal yang bisa bikin gue senang. Iya, bener sih. Kayak sekarang misalnya gue suka bikin video gue ngomong sendirian kayak gini, atau saat misalnya gue lagi wawancara, kayak gue lagi seneng kayak gini, gue lagi kayak suka kayak gini ya. Gak tau, aneh. Gue di phase yang agak sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, karena sesuatu yang terjadi dalam kehidupan gue tuh bikin gue membentuk gue yang sekarang. Dan apa yang gue tahu, gue butuh satu pencerahan, satu klarifikasi tentang kehidupan gue tuh mau seperti apa. Sebenarnya harus ada plan sih, harus ada organisasi dan struktur yang bener-bener kayak bisa membuat gue ngerasa pengen melakukan hal-hal yang baik-baik. Tapi biasalah kita kadang manusia bolak-balik hatinya itu kadang nggak bener juga, kadang nggak mau bangun besoknya, kadang mau, kadang ngerasa sedih, kadang ngerasa happy gitu kan. Jadi gue tahu sih kehidupan ini adalah satu proses yang gak ada ujungnya, karena kita bakalan tetap belajar dan terus menyadari bahwa kehidupan ini gak ada full stop. Yang ada cuman kita bisa konsisten dengan apa yang kita ngelakuin, dengan harapan kita bisa ngasih manfaat kepada orang lain. Dan untuk jadi orang yang seperti itu adalah untuk jadi orang yang hebat, orang yang punya masa depan, yang punya kayak klarifikasi yang jelas kehidupan dia itu pengen kayak gimana. Ya sih. Kadang gue juga nggak tahu gue pengen apa sih sebenarnya. Di umur gue 16 tahun gue pengen jadi kayak gini, di umur gue 20 gue pengen jadi kayak gini. Sekarang umur gue 20, udah mau menginjak 22, gue ngerasa kayak arti kehidupan itu harus jauh lebih dari apa yang gue pengen dulu. Harus jauh lebih dari sekedar ambisi gue, harus kayak long term. Gue sih kadang takut juga sih. Gue takut dengan ketidakpastian. Seharusnya nggak bisa takut sih. Kenapa kita nggak usah takut dengan ketidakpastian? Karena kalau kita meneruskan ketakutan itu, kita nggak bakalan menemukan titik kebahagiaan gitu ya. Kita bakalan terus-terusan mikir hal yang nggak pasti, dan itu bakalan ngasih kita
efek yang mendalam, dan pada akhirnya kita nggak bisa berpikiran seperti orang yang waras. Iya sih, baru 5 menit. Oke, jadi itulah sedikit mukadimah untuk pagi ini. Gue lapar sih, gue kayak pengen makan Maggi tapi gue takut migrain. Oke, jadi gue pengen cerita sama kalian. Bodoh amat gak punya viewers. Kenapa gue suka bahasa? Karena bahasa itu adalah satu metode untuk kita berhubung dan berkomunikasi dengan orang dari beda background. Bahasa Indonesia apa ya? Gue masih belajar. Dan uniknya bahasa ini karena gue pernah ketemu orang bilang kalau kita bisa menguasai bahasa yang berbeda, misalnya kita bisa menguasai bahasa Inggris, misalnya bahasa Mandarin, bahasa Korea, gue bisa menjadi orang yang lain. Itu bener banget. Karena misalnya ya, gue kalau ngomong bahasa Inggris tuh gue ngerasa gue orang yang berbeda, personality gue berbeda, bahkan suara gue juga bisa berubah karena intonasi yang gue pakai buat ngomong bahasa Inggris tuh beda dari kalau gue ngomong bahasa ibunda gue. Dan kalau gue ngomong bahasa Indonesia juga gue punya karakter gue sendiri. Dan funny thing is that gue juga punya karakter yang berbeda. Misalnya kalau gue pengen ngomong bahasa Inggris, gue bakalan namain karakter gue kayak gini. Bahasa Indonesia, oh kayak gini. Gitu. Unik. Dan saking kita belajar banyak banget bahasa dan kita memahami tentang budaya orang lain dari beda negara, itu kita bisa meluaskan pengetahuan kita tentang banyak hal. Oh, negara ini harus ini, orang ini harus ini itu gitu. Apa yang cocok dengan kehidupan dia itu pasti beda dengan apa yang cocok di kehidupan kita. Dan gue suka banget sih, misalnya kayak gue ngerasa mengerti bahasa orang lain itu kayak adalah satu anugerah. Jadi misalnya kalau lo bisa ngomong bahasa selain dari bahasa ibunda lo, selain dari mother tongue lo harus bersyukur banget. Karena susah untuk orang benar-benar mengerti berbahasa selain dari bahasa ibunda mereka. Jadi buat gue, siapa yang bisa ngomong banyak bahasa itu adalah sangat pintar. Ya dia mungkin gak pintar IQ, dia mungkin gak pintar dari segi akademia atau dari apapun lah, tapi seenggaknya dia masih pintar karena dia bisa mengerti berbahasa lain, berbahasa orang lain yang dia nggak biasa ngomong di hari-hari dia gitu. Gak tau, pokoknya gue suka banget belajar bahasa. Gue dulu tuh pernah pengen belajar bahasa Korea, dan bahkan gue pernah print kayak satu dokumen yang banyak banget isinya bahasa Korea. Itu dari umur gue 14 tahun dan sekarang umur gue 21. Bayangin kalau dalam waktu 7 tahun tuh gue belajar bahasa Korea, gue sampai sekarang udah bisa ngomong bahasa Korea. Iya, sama kayak bahasa lain pun. Karena sebenarnya sih untuk bener-bener bisa berbahasa selain dari bahasa ibunda, untuk belajar bahasa itu kita cuman memerlukan 2 tahun. Ini om gue juga bilang sih, om gue belajar bahasa Jepang dan dia itu kerja di Jepang.
Jadi dia fasih, dia bisa ngomong bahasa Jepang karena dia kerja di Jepang. Dan oke, udah kayak 10 menit. Oh, udah 10 menit. Oke, nanti kita lanjut lagi kisah bahasa, oke? Yang penting gue suka banget mempelajari bahasa. Oke, bye-bye.